Iqamah sudah dikumandangkan, tidak perlu terburu-buru. Nah ini yang kelihatannya faktanya teman-teman yang dari Nasrul Sunnah kesini gitu ya. Habis kajian pada maghrib di sana kesininya Gerenggosan. berapa kecepatannya Pak Didi? Ini saingannya Pak Didi mana juga yang pembalap lainnya Pak Irfan. Pak Didi. Masya Allah. Jadi termasuk di sini wallahu a'lam, termasuk ketika kita berkendara. Ya, tetap tenang gitu ya. Tetap tenang walaupun kencang kan gitu. Ngeles kok ya. Biasanya ngomong sama soalnya. Jadi, karena kadang memang waktunya terbatas kayak tadi ya, memang kita sengaja karena di sana sudah qomat, ya ikut sholat isya di sana dulu. Baru setelah isya menuju kemari. Tapi biasanya ketika selesai kajian 5 menit atau 2 menit sebelum adzan ya kita langsung. Wallah di sini jaraknya adzan iqamah berapa Pak? 7. Isya. 7. Oh, cuma 7. Masya Allah. Tak kira 10 menit, gitu ya. Iya, perlu perpanjangan waktu katanya. Di hari-hari tertentu saja ya. Yang ada kajian. Biar teman-teman tenang, gitu ya. Jadi paling tidak ketika berjalan adzan 10 menit, insya Allah belajar jauh sampai sini cukup lah. Termasuk khususnya yang berjalan kaki. Tidak perlu apa? Terburu-buru, apalagi sampai lari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamata." Jika kalian mendengar iqamah. Dan wallahu alam, saya pernah menyinggung ini. Assalamualaikum. Permasalahan yang sampai saat ini saya belum mendapati jawabannya. Sebagian kawan-kawan di sebagian masjid itu adzannya pakai pengeras suara, tapi iqamahnya tidak pakai pengeras suara. Ada yang melakukan itu di masjid ini? Ada? Oh, enggak ada. Kalau ada saya ingin tahu apa dalilnya, gitu ya. Karena sebatas yang kita tahu seperti di sini dikatakan apa? Jika kalian mendengar iqamah. Berarti iqamah itu terdengar sampai di mana? Di luar, karena konteks yang diajak bicara kalian ini orang yang di luar masjid. Jika orang yang di luar masjid itu mendengar iqamah, famshu ila sholati, maka berjalanlah menuju sholat itu, wa alaikum bis sakinati wal waqari wa la tusri'u, dengan tenang dan tentram. Sebenarnya sakinah itu tenang, wal waqar itu berwibawa, bersahaja. Karena orang terburu-buru itu mengurangi apa? Kewibawaannya. Orang berwibawa seperti apapun, kalau berlari terburu-buru mengejar sesuatu, pasti apa? Gugur kewibawaan. Bahkan kalau dulu para ulama hadis sampai apa? Membatalkan mengambil hadis dari ulama yang seperti itu. Ulama yang mengejar kendaraannya atau kudanya yang lepas, sampai dianggap tidak etis, yaitu zaman itu. Nah, kalau kita sekarang ya biasa gitu ya. Dulu termasuk apa? Khawaribul muru'ah, termasuk yang membatalkan kewibawaan apa? Andok di warung. Itu luar biasa dulu kalau kita berbicara tentang kewibawaannya para ulama. Andok itu dianggap tidak sopan, tidak etis.
Kita sekarang nggak andok nggak, nggak merayak, masya Allah. Maka orang yang sudah mendengar iqamah, dia tetap berjalan tenang, berjalan dengan wibawa, wala tusrifu, dan janganlah terburu-buru. Nah, kalau alasan kita apa? Selak, telak. Gimana? Dijawab Rasulullah, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu." Apa yang kalian dapatkan, yaitu salatlah dengan itu. Yang kalian apa tidak dapatkan, sempurnakan. Rakaat yang kamu dapat dikerjakanlah, dan rakaat yang terluput sempurnakanlah. Jadi subhanallah, kenapa? Karena kita datang ke masjid itu ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan pujiannya Allah, bukan ingin mendapatkan pujian manusia. Beberapa waktu kemarin kita sebutkan kisah seorang alim. Bukan di majelis ini ya. Kisah yang masyhur ini, insya Allah banyak yang tahu kisah ini. Kisah tentang orang yang selalu sholat di shaf pertama. Gimana kelanjutan kisahnya? Suatu ketika dia apa? Terlambat, sehingga tidak dapat shaf pertama. Apa yang dia rasakan? Malu kepada orang lain. Saya itu biasanya di shaf pertama, kok sekarang di shaf kedua atau ketiga. Malu gitu. Tapi kemudian rasa malunya ini menyadarkan dia bahwa ternyata selama ini dia di shaf pertama itu karena ingin pujian orang, karena pandangan orang. Ketahuannya kapan? Lah sekarang saya di shaf kedua kok saya jadi malu. Subhanallah, ini kadang sesuatu yang sangat tipis, sangat halus. Masalah apa? Riya. Maka Rasulullah menyebut riya itu dengan apa? Asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Yang tadi disebutkan, yang beliau ilustrasikan seperti apa? Semut hitam di malam hari yang gelap berjalan di atas batu yang hitam. Tidak kelihatan. Kadang-kala rasa riya itu masuk ke dalam hati. Makanya kita selalu apa? Perlu mentazkiyah diri, perlu menyaring hati kita tentang niatan-niatan kita. Termasuk di sini ketika kita datang untuk tidak terburu-buru ketika sholat. Kenapa? Kita santai saja. Apa yang kita dapatkan, yaitu takdirnya Allah untuk kita dapatkan. Ya kerjakan. Dapat di rakaat 2 ya gabung di rakaat kedua, dapat rakaat ketiga gabung rakaat ketiga. Tidak masalah. Gak perlu kemudian apa lari supaya gak dilihat orang. Oh itu tadi terlambat. Nah, kadang kalau itu yang ada dalam diri kita, jangan-jangan datangnya kita awal jamaah supaya tidak terlambat jamaah karena ingin pujian manusia. Sedangkan yang terluput ya tinggal disempurnakan. Kemudian yang ke-10, kerjakanlah salat dengan hati yang khusyuk. Jadi hati ini perlu ditata. Di antara tipsnya agar khusyuk, yang pertama menghentikan, memberi jeda antara urusan dunia kita dengan sholat beberapa waktu. Jadi kalau bisa menjelang waktu sholat itu kita sudah selesai dari pekerjaan kita. Yang di kantor misalnya bagian keuangan dan sebagainya, jangan sampai detik adzan itu masih apa? Input data.
Kenapa? Karena nanti kalau sholat yang diingat tadi, aku tadi pas nggak ya? Masukkan datanya. Dan itu silahkan dikiaskan dengan segala kegiatan kita di dunia. Kalau bisa ada jeda antara urusan dunia kita dengan apa? Masuknya waktu sholat. Sehingga pikiran kita itu sudah lepas dari urusan-urusan dunia. Itu untuk meminimalisir gangguan setan mengajak kita berpikir tentang dunia. Seperti anak-anak. Ini silakan dipraktekkan. Anak-anak itu kan kecenderungannya kalau sudah ketemu kakak adik gitu ya, atau kawan, itu guyonan. Nah, kalau kita biarkan sampai apa? Sholat mereka guyon, sampai menjelang sholat mereka guyon, nanti ketika sholat dimulai seringnya mereka batal. Kenapa? Masih terbawa suasana guyonan, setelah Allah Akbar pun masih pengen nyenggol teman. Tapi kalau menjelang iqamah itu kita suruh tenang dulu, gak ada yang guyon. Ternyata nanti setelah apa? Iqamah dan dimulai sholat, kecenderungan mereka untuk guyon, untuk batal lebih kecil. Maka itu salah satu tips agar kita apa? Bisa khusyuk dalam sholat. Menjelang sholat, urusan-urusan dunia kita hentikan dulu. Yang sulit sampai hari ini apa? Mau takbir pun masih balas cerita. Allah musta'an ya. Ayo coba kita hari ini menjelang takbir gitu ya. Ini masih ada penting di masalah deal pesanan madu ya. Ada di botol madunya tak promokan ya. Maka masya Allah kan, nggak usah dibahas itu. Pak Irfan juga mancing-mancing, mentang-mentang berangkat sendiri ya. Baik. Maka dikatakan di sini, hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW. Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Jika kamu berdiri mengerjakan salat, salatlah seperti salatnya orang yang akan berpisah. Seperti yang sering kita dengar. Yang dikatakan oleh sebagian apa? Itu hadis, padahal itu perkataan sebagian ulama. Dan sebagian menisbatkan kepada apa? Kepada Imam Syafi'i. Apa perkataannya? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seakan kamu hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan engkau akan mati esok hari. Maka ternyata asal muasal perkataan ini adalah hadis ini, bahwa kalau kita mau sholat seakan ini sholat terakhir kita. Seperti yang sering kita dengar nasihat tentang apa Ramadan terakhir itu. Silakan browsing gitu ya, menjelang Ramadan silakan baca artikel ini supaya kita termotivasi. Demikian pula sholat. Kita nggak tahu apakah kita bisa menyelesaikan sholat. Kita kemarin baru kehilangan salah satu pelopor kajian di Polresta Madiun gitu ya, Bapak Darmun rahimahullah gitu ya. Jadi subhanallah, tadi ceritakan sedonya apa? Dalam keadaan sujud sholat duha. Jadi subhanallah, kadang kita nggak tahu
bisa menyelesaikan sholat saja kita tidak punya jaminan. Apalagi besok apakah bisa sholat lagi atau tidak. Maka orang ketika sholat dia seakan apa? Ini adalah sholat terakhir. Kalau sudah itu yang ada dalam mindset orang yang sholat ini, kira-kira bagaimana kualitas sholatnya? Ya jika bisa angkat. Ketika saya menyampaikan ini, saya teringat kemudian kasus seorang bandar narkoba yang cukup menghebohkan, yang kemudian kemarin ditembak mati itu. Siapa? Freddy Budiman. Bagi yang mengikuti beritanya, akan melihat bagaimana sosok dia ketika awal ditangkap, penampilannya yang jelas orang tidak baik, sampai menjelang eksekusinya. Bagaimana penampilannya? Seorang ulama, ustadz, begitu, dengan jenggotnya, dengan dahinya yang hitam, dengan pakaiannya, jubahnya, subhanallah. Dan itulah kalau kita sudah memvonis diri kita, waktumu tinggal ini. Kalau kita dikatakan waktumu tinggal 5 menit lagi, gimana? Ya sudah totalitas. Ngapain mikir dompet isinya apa, gitu ya? Rekening isinya berapa, gak akan terpikir. Yang penting bagaimana saya bisa diampuni oleh Allah, bagaimana saya bisa diterima amal saya, itu yang akan terpikir. Maka ini kunci lain. Selain tadi kita katakan, tinggalkan urusan dunia sebelum sholat, beri jarak waktu. Kemudian apa? Berpikirlah bahwa sholat kita ini sholat yang terakhir. Perasaan ini sangat bermanfaat untuk menumbuhkan kekhusyuan serta ketundukan. Kita harus memusatkan konsentrasi dan menghadirkan perasaan seolah-olah akan segera berpisah dari dunia serta kembali ke negeri akhirat. Dan ini adalah perkara yang pasti. Akhirat itu perkara yang pasti. Sampai dikatakan oleh sebagian hari ini akhirat itu hanya cerita, dan dunia yang dikatakan nyata. Tapi besok dunia yang tinggal cerita, dan yang nyata itu apa? Akhirat. Ini yang harus selalu tertanam pada diri kita, bahwa akhirat itu nyata. Meskipun apa? Bagi sebagian orang itu hanya sebuah cerita. Sampai ada yang mengatakan koyok pernah ke akhirat, cerita tentang akhirat. Ya sudah, silahkan buktikan saja nanti kalau sudah waktunya dia harus berkunjung ke akhirat. Apakah benar yang dikatakan oleh orang-orang tentang berita akhirat? Perasaan yang demikian mendorong kita untuk berusaha memahami apa yang dibaca sewaktu sholat. Ini poin yang lain. Kalau ini sholat terakhir kita, ya kita akan memaksimalkan. Saya ingin tahu apa yang saya ucapkan sejak saya mengatakan Allahu Akbar. Yang beberapa kali dalam kesempatan kita katakan ini salah satu rahasia. Kenapa sholat itu menjadi apa? Pelipur lara. Kenapa sholat itu menjadi penyejuk hati? Solusi dari problematika kita, bahwa Rasulullah SAW jika punya masalah segera sholat. Karena pertama kali yang kita baca dalam sholat apa? Allahu Akbar. Apa itu Allah Akbar? Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, kita ini kecil. Masalah kita kecil di hadapan Allah. Asalkan kita mau mengembalikan diri kita kepada Allah, selesai. Maka orang akan berusaha, karena ini sholat saya yang berakhir, saya ingin tahu apa yang saya baca. Dari Allahu Akbar, doa istiftahnya, Al-Fatihah yang kita kaji setiap Jumat pagi. Kita ingin tahu isinya. Sebuah surat paling agung dalam Al-Quran.
yang kita baca setiap hari berulang kali. Kita kemarin coba hitung ya, di ujung sudah berapa kali kita baca Al-Fatihah? Kalau dalam sehari minimal 20 kali kita baca Al-Fatihah. 17 yang wajibnya, 2 rakaat qabliyah subuhnya, 1 rakaat witirnya. Itu kan yang minimalis, gitu ya. 20 kali 360 dalam setahun, 7.200 kali 10 tahun, 72.000. Nah, kita sudah berapa kali 10 salat kita? Bergantung umur masing-masing kita. Yang 25 ya berarti 10, dari 15 ke 25. Yang 35 144.000 kali. Yang 45, yang 55, yang 65. Maka kemudian ternyata kita nggak paham Al-Fatihah. Maka ini sebuah PR besar bagi kita. Sungguh inilah cara terbaik yang dapat dipraktikkan untuk menghadirkan kekhusyukan di dalam salat. Maka salah satu kunci khusyuk dalam salat adalah paham apa yang dibaca. Jangan sampai seperti kita sering sampaikan, jangan sampai kita ini seperti apa? Rekaman yang dibunyikan. Maka lihat rekaman yang dibunyikan tadi, apa? Tape, gitu ya, MP3, MP4, MP5 dan sebagainya. Itu dia tidak bertambah keimanan. Ada nggak tape yang tambah iman? Belum ada ceritanya. Kenapa? Karena dia kalau diisi dangdutan dia dangdutan. Diisi murotal, diisi ngaji ya kan? Ngaji nggak peduli dia. Nah, apakah kita hanya sekedar tadi rekaman yang berbunyi, yang tidak mengerti apa yang kita baca? Ini PR besar bagi kekhusyukan kita. Yang ke-11, di antara petunjuk Nabi SAW dalam salat, sesekali mengerjakan salat dengan sandal atau khuf. Minta izin Pak Zainuddin ya, sesekali kita menggunakan sandal atau khuf. Khuf itu apa? Sepatu boot, gitu ya. Yakni jika ia berkesempatan. Nah, poinnya di sini. Berkesempatan itu seperti apa? Misalnya sholat Aid di lapangan. Itu dia nggak perlu sesekali, gitu ya. Nggak perlu repot-repot bawa sajadah, tikar, sudah. Apa yang ada itu dinikmati, gitu ya. Agar kita merasakan dulu mereka yang seperti itu, tanah alasnya. Belum ada keramik, gitu ya. Marmer, granit, belum ada. Maka dulu Rasulullah SAW mengenakan sandal, mengenakan khuf, mengerjakan salat dengan memakai sandal dan atau khuf. Maka lakukanlah. Atau misalnya apa? Ini bapak-bapak aparat TNI ataupun Polri ketika tugas lapangan pengamanan apa? Demo atau kegiatan, kemudian apa? Sholat jamaahnya memang di lapangan, di jalan raya, gitu ya, atau di alun-alun. Nah, kalau alun-alun dekat ya dengan masjid. Nah, misalnya di tempat yang jauh dari masjidnya sudah, nggak perlu apa? PDL-nya dilepas, langsung sholat pakai apa? Sepatu. Ini diantara sunnah Nabi Rasulullah yang ditinggalkan. Beliau mengatakan, khaliful yahuda, selisihilah orang-orang Yahudi. Atau di sini dikatakan berbedalah dengan orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Sesungguhnya mereka tidak beribadah dengan mengenakan sandal dan khuf mereka. Jadi kita ini kadang keliru.
Kalau memang berkesempatan sholat dengan sepatu atau sandal, malah dilepas taruh sampingnya, seperti ketika sholat Id tadi. Jadi ketika nggak kebagian karpet, kadang kan panitia membentangkan karpet tikar atau tidak bawa sejadah, tetap melepas sandal. Ini tidak tepat. Seperti ini perbuatan siapa? Orang Yahudi. Mereka kalau mau ibadah lepas sandal dulu. Dan kita secara umum prinsipnya menyelisihi Yahudi dan Nasrani, perintah. Kemudian yang ke-12, mengangkat kedua tangan dengan jemari terbentang ketika takbir. Tapi bahasa di sini mungkin lebih tepatnya gitu ya. Kita katakan mengangkat kedua tangan dengan membentangkan jemari secukupnya ketika takbir. Karena membentangkan itu cenderung nanti kita akan lebar gitu ya. Bukan. Jadi ketika kita sholat, itu tangan itu, jemari itu tidak direnggangkan, dibentangkan, tidak pula dirapatkan, tapi dibentangkan secukupnya. Jadi secukupnya, tidak rapat, tidak juga terbuka lebar, tapi secukupnya. Yaitu jari-jari atau jemari tangan tidak direngkangkan, tidak pula dirapatkan. Dan judul ini menjadi jelas dengan keterangannya. Akan tetapi hendaklah keduanya dilonggarkan atau dibentangkan sedikit saja. Jadi membentangkannya hanya sedikit saja. Tidak kemudian lebar, tidak pula rapat. Rapat ini kapan? Ketika sujud. Ketika sujud rapat, kemudian akan menghadapnya ke kiblat. Karena kita dapati sebagian begini atau begini. Ini tidak tepat. Ini adalah menghadap ke kiblat. Rasulullah SAW apabila bangkit untuk mengerjakan sholat, mengangkat kedua tangannya dengan posisi dibentangkan, tidak direnggangkan dan tidak pula dirapatkan. Kemudian mengangkatnya, di sini ada yang tidak disebutkan, mengangkatnya apa? Setinggi pundak. Jadi dari setinggi pundak dan telapak menghadap kiblat. Jadi tidak begini. Ya, kalau lihat sebagian melakukan seperti ini. Tapi ini telapak menghadap ke kiblat atau sejajar dengan telinga. Kemudian setelah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, lantas meletakkannya di atas dada ketika berdiri. Dan ada beberapa cara, telapak di atas telapak. Di dalam hadisnya Ali radhiyallahu anhu, kemudian pergelangan dengan pergelangan, atau lengan tangan kanan memegang lengan kiri, kemudian meletakkannya di atas dada. Disebutkan dalam keterangannya, di atas dada itu di mana? Di atas buah dada atau di bawahnya. Ini sudah dikatakan di dada, antara perut dengan dada. Atau ini apa ini namanya? Ulu hati. Jadi bukan di atas dada kemudian di atas. Ini kadang terjadi sebagian seperti ini, menganggap atas itu harus semua arah atas. Padahal kalau telapak kanan, mana atasnya? Ini atasnya. Punggungnya ini kita katakan atas. Dada mana atasnya? Ini sudah di atas dada. Kenapa? Ketika kita berbalik, ini bagian atas.
Maka di atas dada tadi disebutkan oleh perawi hadisnya, yaitu di atas buah dada langsung atau di bawahnya. Kemudian yang ke-14, membaca doa istiftah. Doa istiftah dibaca setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Ada beberapa doa istiftah yang sahih dari Rasulullah SAW, dan yang paling masyhur adalah Subhanallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini tentunya masyhur secara umum gitu ya. Jadi kalau di tempat kita yang masyhur ya kabiro gitu ya. Itu pun ternyata perlu dikoreksi karena itu penggabungan dari beberapa penggalan hadis. Maka kalau jangan ingin mengecek ada dalam apa? Sifat salat Nabi. Syekh Al-Albani sudah mengumpulkan berbagai macam riwayat tentang apa doa istiftah. Yang ke-15, meluruskan punggung ketika rukuk. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Beliau rukuk dengan meratakan punggung hingga andai kata ditumpahkan air di atasnya, niscaya air itu tetap berada di tempatnya. Subhanallah, punggung itu harus lurus ketika rukuk. Sebagian orang baru memiringkan punggungnya sambil baca doa rukuk. Jadi belum sampai sempurna miringnya sudah bangkit lagi. Ini perkara yang terlarang, bahkan bisa membatalkan salatnya. Yang berikutnya, meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut ketika rukuk. Di tangan ini diletakkan di mana? Lutut. Jadi bukan di tulang kering, bukan pula di paha, tapi di atas lutut. Orang yang salat tidak boleh meletakkan tangan di atas paha atau di atas tulang kering saat rukuk, namun hendaklah ia meletakkan tangannya di atas lutut. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza raka'ta fadh kaffayka 'ala rukbatayka hatta tatma'inna." Jika atau apabila kamu rukuk, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu sampai ia benar-benar tumaninah. Dan caranya adalah disebutkan dalam ayat yang mana seperti mencengkeram, menggenggam. Wallah alam, sebagian melakukannya seperti ini. Tapi yang kita pahami adalah mencengkeram. Ini bukan dimiringkan seperti ini. Wa idza sajadta fa'amkin jabhataka minal ardi hatta tajida hajmal ardi. Dan ini nanti di poin ke-18. Apa itu? Dan apabila kamu sujud, maka letakkanlah dahimu di atas lantai sehingga Allah merasakan permukaan lantai. Dalam riwayat yang lain dikatakan kalau sujud itu dimantapkan, meletakkan dahinya. Dan ketika Rasulullah menyebutkan dahi sambil menuju hidung. Dan kita sering sampaikan ketika sujud ini berarti dahi dan hidung harus nempel dengan mantap. Jangan takut pesek. Memang kodratnya orang Indonesia pesek gitu. Yang ke-17, membentangkan jemari ketika rukuk dan merapatkan jemari ketika sujud. Jari jemari ini ketika rukuk dibentangkan, mencengkeram lutut. Tapi ketika sujud dia dirapatkan dan diarahkan ke kiblat. Rasulullah SAW rukuk dengan membentangkan jemarinya
dan apabila sujud beliau merapatkan jemarinya. Ini sunnah yang semestinya dilakukan orang yang sholat. Termasuk juga merenggangkan siku ketika rukuk maupun sujud. Bahkan ketika beliau sujud sampai kelihatan apa? Putih ketiaknya. Yaitu merapatkan jemari satu sama lain ketika bersujud dan merenggangkannya ketika sedang rukuk hingga benar-benar memegang kedua lutut. Yang ke-18, melakukan sujud dengan 7 anggota tubuh, yaitu meletakkan 7 anggota tubuh di atas rantai sewaktu sujud. Dianggap tidak sah sujud seseorang kecuali dengan cara seperti itu. Karena kita perhatikan sebagian orang apa? Hidungnya itu tidak nempel, hanya dahinya yang nempel, sedangkan hidungnya diangkat di atas. Itu tidak sah salatnya. Ketujuh anggota tubuh itu adalah 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 tangan, dahi dan hidung. Berapa totalnya? 2 tambah 2 tambah 2 6 tambah dahi 7 tambah hidung 7. Tadi sudah ada yang kejebak gitu ya. Langsung sekarang kejebak lagi ya. Tambahan. Karena tambahan yang satu ini tidak dihitung, karena dihitungnya sebagai bagian dari dahi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas apa? 7 tulang tubuh gitu ya, anggota tubuh. Al-jabhati. Yang pertama apa tulang itu? Tulang kening atau dahi. Wa asyara biyadi ala anfihi. Sambil beliau mengisyaratkan dengan tangannya kemana? Ke hidungnya. Jadi dahi ini masuk dalamnya hidung. Wal yadaini wal rijlaini. Kedua telapak tangan dan kedua lutut. Wa atrafil qadamaini. Dan kedua ujung telapak kaki. Ujung itu artinya apa? Jari. Dan itu apa? Ditekan, gitu ya. Wala nakhitat thiyaba wala sya'ra. Dan tidak boleh mengumpulkan baju dan mengikat rambut. Jadi ketika baju kita misalnya lebar, tidak perlu ketika mau sujud itu apa? Dikumpulkan. Dan tidak pula kalau rambut kita panjang. Tapi tentunya di zaman dulu itu sebagai simbol apa? Kejantanan, gentlenya orang itu dengan rambut yang panjang. Kalau masalah rambutnya panjang. Tapi hari ini keadaan itu sudah berubah. Bahkan orang yang rambutnya panjang kadang mendapatkan stigma buruk negatif. Maka kita lihat, nggak ada para ulama yang rambutnya panjang, padahal mereka orang yang paling semangat dalam mengamalkan ilmu, mengamalkan sunnah. Kenapa? Karena zaman berubah. Maka yang seperti ini disebut apa? Sunnah jibiliyah. Sunnah yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah SAW, di mana beliau itu berusaha tidak berbeda dengan lingkungannya. Makanya mengenakan sarung, ya, mengenakan bantalun, gitu ya, mengenakan sirwal, itu karena keadaan waktu itu. Mengenakan qamis, qamis sekarang jadi gamis, padahal qamis itu adalah kemeja. Atau mengikat rambut. Jadi kenapa? Hikmahnya disebutkan oleh para ulama, kalau yang rambutnya panjang supaya ketika sujud rambutnya ikut nempel ke tanah, ikut sujud. Jadi itu menambahkan pahala. Orang yang salat wajib meletakkan 7 anggota tubuh di atas lantai. Jika tidak, sujudnya apa? Tidak sah.
Kemudian bersikap pertengahan ketika bersujud. Ini termasuk perkara yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "I'tadilu fis sujudi wa la yabsut ahadukum dhira'aihi inbisaqal kalbi." Pertengahanlah dari dalam sujud, janganlah salah seorang dari kalian menjulurkan kedua lengannya seperti anjing yang menjulurkan kedua kaki depannya. Jadi sujud itu jangan terlalu panjang. Apa bahasanya? Mendlosor. Apa nggak ada bahasa Indonesianya? Menjulurkan tangan, gitu ya. Sehingga lengan ini nempel dengan lantai. Itu seperti apa? Duduknya anjing atau hewan buas. Tapi tidak juga terlalu pendek, enggak terlalu pendek, gitu ya. Sehingga kayak apa? Terenggiling, ngeruntel. Paling enak itu memang bahasa Jawa, gitu ya. Di antara bahasa yang kaya, gitu ya. Makanya kitab-kitab itu ya kalau Arabnya pakai apa? Bahasa Jawa. Pesantren-pesantren itu pakai bahasa Jawa. Karena yang bisa mengimbangi atau mewakili sebagian dari bahasa Arab itu ya bahasa Jawa. Bahasa Indonesia sulit cari padanan katanya. Maksud pertengahan adalah, gitu ya. Maksudnya adalah pertengahan antara merenggangkan kedua lengan dan merapatkannya. Terlalu renggang ke depan atau terlalu rapat. Antara membentangkannya di atas lantai atau sebaliknya. Tidak merenggangkannya menjauhi dada dan perutnya sehingga seperti orang sedang tiarap. Atau merapatkan satu sama lain. Seperti apa tadi? Terenggiling tadi. Tetapi hendaklah pertengahan di antara keduanya. Maka kalau di sini ada yang menjadi takmir masjid, jangan pelit-pelit dengan apa? Soft gitu ya. Nah, ini kalau saya katakan cukup ideal gitu ya. Nah, bagi yang tingginya sedang sudah cukup gitu ya. Nah, kalau yang tingginya lebih ya qadarullah wa masya'a fa'al gitu ya. Makanya cari yang agak depan supaya ada tambahan bonusnya gitu ya. Tapi kalau sebenarnya karpet itu dari tempat berdiri ini sudah mencukupi pas gitu ya. Bagi yang tingginya sedang lagi-lagi. Maka takmir masjid itu harus mengukur gitu ya. Enggak harus yang paling tinggi, enggak harus yang paling pendek. Ya, pertengahan lah. Sehingga orang itu sujudnya bisa sempurna. Nah, kadang kita susah juga gitu ya, karena diberi space yang terlalu pendek. Mau sujud dengan sempurna akhirnya tidak mampu. Kemudian yang ke-20, merenggangkan lengan ketika sujud. Ketika sujud disunahkan merenggangkan lengan dengan menjauhkan dari lambung hingga ketiak ketiak beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW merenggangkan lengan beliau ketika sujud hingga terlihat putih ketiak beliau. Namun dalam salat berjamaah tidak perlu dilakukan karena dapat mengganggu orang yang ada di kanan kirinya. Kapan ini? Ketika kita salat sendirian. Jadi sampai poin 20 dulu ya. Kita ambil, kita lanjutkan di poin-poin berikutnya. Silakan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Yang pertanyaan, silakan. Yang pertama tanya, dapat hadiah malam hari ini. Siapa? Ayo. Apakah masih bukan masalah mencari masjid dan apakah masih bolehkan mencari masjid
Berkaitan dengan memilih masjid tadi, apakah termasuk alasan yang dibolehkan bahwa memilih sebuah masjid ini biasanya di kampung-kampung yang seperti ini, adzan asarnya 4:30, karena nunggu pada kembali dari sawah. Nah ternyata ada masjid yang lain yang lebih jauh, dia adzan tepat waktu. Apakah boleh ini menjadi alasan untuk kita memilih masjid tersebut? Boleh. Karena termasuk bagian dari sunnah adalah mengawalkan waktu sholat. Jadi ini termasuk amalan yang paling utama. Tapi lagi-lagi dengan catatan, tidak ada permasalahan yang lebih besar yang timbul. Jadi kalau itu menimbulkan problem dengan masyarakat, kemudian terjadi perpecahan dengan masyarakat, lebih baik ya menunggu. Karena selama kita mengerjakan di waktunya masih sah. Bahkan termasuk utama ketika dikatakan ayu amali afdal, amal apakah yang paling utama? Rasulullah mengatakan as-shalatu fi waqtiha. Salat masih dalam waktunya. Apalagi itu menjaga kebersamaan berjamaah dengan masyarakat. Kadang keadaan kita sekarang kan enggak seideal itu. Sing sholat ya sholat, sing enggak sholat enggak sholat. Jadi nilai kebersamaannya kadang ya memang kurang hari ini. Tapi kalau memang satu kampung itu pelajar, petani semua, dan ketika mereka pulang dari sawah semuanya menuju ke masjid, ya nggak apa-apa, kita nunggu. Kalau kita bukan termasuk bagian dari mereka, mungkin kita profesinya lain, sehingga kita pengennya tepat atau di awal waktu, maka tidak masalah kita kemudian menunda untuk berbarengan dengan yang lainnya demi menjaga jamaatul muslim. Allah. Tentang sholat dan buru-buru mendatangi tempat sholat dengan terburu-buru dan itu ada sahabat yang datang terburu-buru itu hadisnya bisa diikuti. Sebenarnya dikatakan terburu-buru tidak, gitu ya. Sahabat ini datang, ketika sampai di pintu masjid melihat Rasulullah sudah rukuk, maka dia pun ikut rukuk di pintu masjid. Kemudian jalan. Riwayat hadis ini, inilah bahasa Arab. Kadang satu kata itu bisa dibaca dengan berbagai macam bacaan. Sebagian mengatakan fala ta'ud, jangan kamu ulangi. Lihat yang lain mengatakan fala tu'id, tidak jangan kamu ulangi perbuatan yang seperti ini. Lihat yang lain mengatakan fala tu'id, tidak perlu kamu mengulangi salatnya karena salatmu sah. Sehingga ini menjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Bolehkah ketika kita masuk ke masjid, imamnya sudah rukuk, kita rukuk di pintu masjid supaya dapat rakaat? Karena dihitungnya dapat rakaat itu dapat rukuk. Maka sebagian mengatakan kata-kata Nabi SAW mengatakan fala ta'ud, bacanya ta'ud, jangan kamu ulangi. Ya berarti itu hanya berlaku waktu itu untuk sahabat itu dan tidak berlaku bagi yang lain. Tapi yang mengatakan dibacanya fala tu'id itu sah. Sehingga kalau tidak salah ingat, ini pernah dibahas ketika kuliah dulu atau di halaman di Masjid Nabawi. Ya itu kalau kalian lakukan ambil pendapat boleh pintu Masjid Nabawi sampai shaf yang paling belakang, itu nanti sholatnya bisa selesai, gitu ya. Untuk berjalan dari pintu masjid sampai ke shaf paling depan, gitu ya, atau shaf yang paling belakang yang bisa didapatkan.
Nah jalannya bagaimana lagi ya? Sambil ruku, apa sambil jalan, apa ketika i'tidal jalan, sujud, berhenti lagi. Nah, tentunya ini susah digambarkan. Maka Allah itu yang dimaksudkan ini tentang hadis sahabat yang terburu. Atau yang lain? Iya. Iya itu. Ya, alhamdulillah. Gimana? Sebentar, biar selesai dulu. Tentang waktu sujud meletakkan tangannya di apa tuh? Di paha. Sujud. Iya, sujud. Kalau sujud. Karena terlalu lama terusan meletakkan tangannya. Oh, sikunya ke bawah. Ke paha. Ke paha. Masya Allah. Salahnya terlalu. Oh iya. Wallah alam. Saya memang ada di Madiun ya, kita dapati kadang kalau saya pribadi mengatakan apa mungkin terlalu panjang gitu ya. Pengalaman dulu ketika di Mekah Madinah itu meskipun sholat malam itu rukuk dan sujudnya tidak sepanjang yang kadang kita rasakan. Nah, tentunya seorang imam melihat keadaan makmumnya, dan makmum pun juga harus mempersiapkan diri dengan keadaan imamnya. Jadi ada kerjasama, gitu ya, saling memahami. Maka apakah kemudian meletakkan siku itu di paha? Nah, jadi ada fungsinya ya, mengurangi lelah. Wallahu a'lam. Kalau melihat hukum asalnya ya dia diangkat, gitu ya, tidak menempel ke lantai. Apakah ini termasuk apa? Khilaf. Ngeles lah bahasanya sekarang. Karena nggak boleh lantai, cari tak ada lantai paha pun jadi. Ya. Maka wallahu alam itu diantara tujuannya adalah memang untuk menjaga apa? Konsentrasi, kekhusyukan. Jadi kalau ini diletakkan kita apa? Hilang konsentrasi, malah kan tidak khusyuk. Dihindari, minimal dihindari. Tapi saya mengatakan itu seperti yang terlarang nempel ke lantai atau tidak, wallahu alam. Belum bisa jawab atau tidak bisa jawab. Oke, silakan. Imamnya itu sebagai panutan, seperti ada ritual yasinan, selamatan itu dia selalu diundang. Kadang-kadang dia malah mengarahkan hal yang masih kejawen. Nah, apa itu masih kita tidak masalah kita beriman kepada dia? Iya. Ya, kita sebutkan tadi kalau ada seorang imam melakukan bid'ah, melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan, maka timbangan yang digunakan para ulama adalah kesyirikan. Selama yang dilakukan itu bukan kesyirikan, masuk dalam kesyirikan adalah apa? Kekufuran, maka kita masih boleh. Jadi kalau contoh-contoh yang disebutkan yang tidak disyariatkan, selama itu saja tidak masalah. Tapi kalau tadi menyebutkan tentang kejawen, nah ini sudah lebih identik kepada apa? Kesyirikan. Maka mencari masjid lain adalah yang paling selamat. Allah. Tapi kalau sekedar hal-hal yang kadang kita kritisi di tengah masyarakat tentang kenduri dan sebagainya, maka kita masih tetap boleh bermakmum di belakangnya. Ada sebagian kaum muslimin yang ketika sholat, ya, ketika waktu berdiri itu tidak berlakep. Ini bagaimana hukum standar? Kembali kepada yang dulu kita pernah pelajari. Sholat itu terbagi ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Jadi kita nggak boleh ya lupa prinsip-prinsip ini, supaya kita bisa menghukumi
minimal apa? Sholat kita sendiri. Jadi ketika kita lupa sesuatu, apakah itu sah atau tidak sah? Kita sudah tahu. Meskipun sekarang ada telepon, ada medsos, WA dan sejenisnya, tapi nyatanya kan tidak setiap kita telepon ke guru kita langsung diangkat. Mungkin sedang silent, mungkin sedang istirahat dan sebagainya. WA pun belum tentu langsung dibalas. Padahal mungkin waktu sholat akan habis, kita masih bingung sholat saya sah atau tidak. Ingat, ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ini harus di luar kepala. Mana yang syarat, mana yang rukun, mana yang wajib, dan mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh. Nah, meletakkan tangan di atas dada tadi maksud golongan mana nih? Ayo, golongan yang mana? Golongan yang sunnah. Dia setara dengan apa? Doa istiftah. Dia setara dengan membaca ayat atau surat, membaca bacaan rukuk sujud lebih dari sekali, atau kita mengatakan 3 kali. Itu semua amalan sunnah. Termasuk mengangkat tangan ketika bertakbir, itu juga amalan sunnah. Maka ketika kita melihat orang lain melakukan itu, kita akan tahu apakah sah ya? Sah. Apalagi ketika itu merupakan pendapat salah satu madhab, ini dari madhab Maliki, yang mereka beranggapan tidak ada perintah, karena mungkin tidak mendapati hal tersebut atau yang lainnya. Tapi kalau itu yang melakukan orang-orang Syiah Rafidhah, ya ini kembali kepada prinsip mereka untuk selalu menyelisihi Ahlus Sunnah. Jadi ketidaksahannya orang Rafidhah bukan masalah apa? Dalil tidak dalil. Yang pertama karena akidahnya yang menyimpang, yang kedua karena prinsip yang salah. Mereka pokoknya apa? Ingin tampil beda dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallah. Ustaz, seandainya menuju ke masjid kan kita tidak boleh bergesa-gesa ya. Pada saat kita ke Dorolah ada sesuatu sehingga kita agak lambat menuju ke masjid. Pada saat sampai di masjid, salatnya sudah selesai. Apakah kita masuk ikut dalam pahala berjamaah atau? Disebutkan dalam hadis yang lain dapat pahala jamaah. Jadi orang yang menuju masjid berniat jamaah, mendapati jamaah telah selesai, dia telah tetap mendapatkan pahala jamaah. Jadi jangan takut, gitu ya. Dan apalagi kalau itu sudah menjadi rutinitas kita. Kemudian ada satu dan lain hal kita harus terlambat, maka insya Allah pahala kita pahala yang sempurna. Seperti sering kita bahas dalam masalah apa? Istiqomah dalam beramal. Jadi di antara buah keistiqomahan beramal adalah pahala itu dituliskan untuk kita meskipun kita kadang sedang sakit, sedang safar, bahkan sedang tidak bisa mengamalkan sama sekali. Pahalanya tetap dituliskan. Allah. Ya. Allah. Makanya Ustaz, kalau misalkan kita sholat sunnah, udah cari sutra, terus udah posisi udah di ujung. Nah itu kan kadang ada anak kecil Ustaz lewat depan. Nah, kalau kita halangi, kadang anak kecilnya nangis Ustaz. Jadi nggak khusyuk sholatnya. Nah pertanyaannya, apa yang kita lakukan itu apa tetap menghalangi anak kecil itu atau membiarkannya lewat? Itu untuk pertama. Terus yang kedua, kalau sholat pada saat posisi berdiri, HP bunyi Ustaz. Nah pertanyaan, apakah kita langsung membungkuk mematikan HP atau tetap membiarkannya? Yang pertama, saya jawab. Ini beberapa kali
Mampir di tadi. Ya. Gimana? Anak kecil ada dua macam. Apa itu? Yang mumayyiz dan ghairu mumayyiz. Yang kita kalau orang Jawa Timur namanya apa? Wes Jawa dan yang belum Jawa. Yang sudah bisa membedakan baik dan buruk dengan yang tidak. Itu biasanya dibatasi dengan umur 7 tahun. Nah, anak yang di bawah 7 tahun resikonya tadi ketika dicegah nangis atau kita dianggap ngajak main. Nah, sehingga dia malah apa? Maju terus mundur lagi, gitu ya. Nah, yang seperti ini nggak perlu dicegah. Dan insya Allah sholat kita tetap sempurna. Sedangkan kalau itu anak yang sudah 7 tahun lebih, cegah, karena dia sudah paham. Jadi, yang kedua tadi apa? HP, ya. Iya, HP ini, alhamdulillah tiap-tiap masjid itu sekarang banyak dipasang apa? Peringatan. Sini belum ya? Masih keren, maklum. Maka usahakan mengingat ini agar apa? Di silent ketika masuk masjid. Yang kedua usaha kita itu apa? Jangan pasang ringtone yang aneh-aneh. Jadi kalau ringtone kita yang biasa-biasa saja, meskipun nanti bunyi orang tidak akan terlalu mengganggu orang. Tapi kalau yang bunyi kemudian ada iwak peye, ngerti ya saya. Lah yang mak bis ya rumune ngono ya. Insyaallah. Makanya alhamdulillah sudah jarang naik bis gitu ya. Jadi kalau masya Allah kadang kita susah, ini ringtone sak macam kayak gitu. Apalagi kita tahu hukum musik, gitu ya. Maka janganlah kita ini yang neko-neko, yang biasa saja. Kemudian pasang volume ringtone itu yang biasa saja, sedang atau bahkan kecil saja, sehingga kalau bunyi itu nggak terlalu mengganggu orang. Nah, kalau semua itu sudah dilakukan, dan salah satu kebiasaan kita adalah meletakkan apa? HP ketika sholat di bawah. Ini biasanya HP-nya nggak mahal. Bukan nuduh ya. Soalnya kalau ada anak kecil lewat, yes, minta rapopo. Maka subhanallah lebih baik di kantong. Kecuali mengganggu. Kenapa? Kalau tadi semua yang sudah kita usahakan itu ternyata lolos, maka untuk meraihnya mudah. Tapi kalau memang itu terletak di bawah tadi, diletakkan di bawah, tidak masalah untuk kita membungkuk dan mematikan. Kenapa? Kembali kepada kaidah bahwa setiap gerakan yang dibutuhkan dalam sholat tidak berpengaruh kepada sholat kita. Apalagi ini dibutuhkan untuk sholatnya orang satu masjid. Karena yang terganggu oleh bunyi tadi bukan hanya kita, tapi orang satu masjid. Maka mematikannya ini segera adalah sesuatu yang harus. Allah. Jadi terakhir. Untuk yang itu kembali ke masalah mencari masjid. Iya. Bagaimana tentang sholat Jumat? Apakah itu tetap mempertimbangkan mudaratnya yang seperti yang dibilang tadi? Iya. Masalah mencari masjid ini berlaku untuk sholat 5 waktu maupun sholat Jumat. Hukum asalnya kalau dia sama kita nggak boleh pilih. Kalau semua kondisi masjid sama, seperti di masa Rasulullah SAW dan beberapa waktu setelahnya. Tapi kalau keadaan satu masjid dengan yang masjid yang lain tidak sama dalam pelaksanaan apa? Amal-amal ibadahnya, kita boleh milih.
asalkan tadi ya tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Itu prinsipnya seperti itu. Allah Ta'ala alam. Saya tutup dulu. Yang mau tanya nggak apa-apa. Supaya yang lainnya yang ingin pulang, yang besok mau kerja, yang ada kegiatan setelah ini, biar tidak terikat. Yang mau duduk dengan saya jam 12 mau silakan. AC masih dingin. Nantang gitu ya. Jadi ada kopinya nggak? Jadi ini yang bisa kita bacakan, diskusikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.